Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang panjang pendek ngomel-ngomel karena dia ada masalah dengan kesehatan tapi tidak ditanggung oleh BPJS. Selamat pagi Profesor Kardi. Selamat pagi, Bung Wirsa. Sepertinya ada apa nih pagi ini? Anda kok kelihatannya seperti galau. Saya ini sebenarnya bukan digalau, tapi sebenarnya dikatakan iri juga iri. Karena saya ini perokok, ya. Ada semacam statement, kalau saya nggak salah, pernah diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwa katanya perokok itu mengganggu lah untuk anggaran pemerintah. Rumor seperti itu, saya pastinya saya nggak jelas, tapi pernyataan itu bagi saya seorang perokok itu sangat tidak senang dengan pernyataan beliau itu, sebab menurut pandangan saya, ya kan, sangat pribadi, perokok itu adalah orang yang sebenarnya layak dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, karena perokok itu telah menyumbangkan devisanya kepada negara itu 40% cukai itu dari perokok. 40% itu yang dibiayai untuk memberi gaji para aparatur negara, fasilitas negara dari mulai jajaran tertinggi hingga jajaran terendah. Dari pokok itu 40%. Seharusnya ya negara memperhatikan itu kepada mereka ini. Kepada kami sebagai perokok ini. Negara harus memperhatikan itu karena 40% itu dikorbankan oleh para perokok, disumbang secara sukarela kepada negara. Kepada negara. Jadi saya kadang-kadang saya bingung. Perokok ini kadang-kadang posisinya terdiskriminasi. Padahal dia ada pahlawan negara. Padahal mereka tuh sah, real itu, 40% itu. Kita bisa bayangkan berapa sejumlah perokok yang ada di Indonesia ini. Itu? Menurut pandangan saya dan ini hitungan saya kasar ya. Menurut pandangan saya itu per hari itu bisa mencapai ratusan miliar itu. Bisa mencapai angka 700 miliar Per hari? per hari itu. Itu disumbangkan oleh perokok. Ingat sekali, itu disumbangkan oleh para perokok, bukan oleh para politikus, bukan oleh para penyelenggara negara, tapi para perokok. 700 miliar kira-kira per hari. Wow. Untuk negara ini. Wow. Untuk para petinggi negara, para penyelenggara negara, para ASN. Artinya hampir sekitar 280 triliun per tahun itu. Begitu ya kira-kira. Angka yang luar biasa. Iya, jadi harusnya ya kan, para perokok kan sudah banyak berkorban ini. Iya. Dia kadang-kadang berkorban karena dimarahin oleh istrinya karena biaya untuk masak dibuat dia untuk ngerokok. Yang 40% untuk negara. Ya kan? Dia telah dikorbankan oleh komunitasnya. Sementara kita lihat aja misalnya di bandara, ya kan? Mereka terisolir. Mereka itu perokok itu terisolir di tempat tersendiri. Sementara mereka ini penyumbang devisa negara yang besar, 40%, itu bukan kecil itu. Harusnya pemerintah memperhatikan mereka. Salah satunya BPJS seharusnya kalau saya sebagai penyelenggara negara, saya akan memprioritaskan mereka. Salah satu misalnya diberikan BPJS gratis kepada para perokok. Menurut hemat saya sih secara langsung belum. Apa yang belum? Belum karena belum adanya kartu Apa yang belum itu apa tuh belum? belum ditanggung oleh BPJS. Apa itu? Ada misal penyakit yang dirasakan oleh perokok, seperti sakit jantung. Oh, penyakit misalkan. akibat merokok. Merokok misalnya jantung ya, katanya paru-paru ya kan. Itu memang ada yang digunakan oleh para pengguna, para pemilik kartu BPJS itu ada. Tapi kan itu kan secara umum. Saya mintanya ya kan BPJS itu
harus mengakomodir para perokok itu, karena 40% itu bukan dia anggarannya kecil, bukan biaya yang kecil yang disumbangkan kepada negara itu. Mereka itulah yang sebenarnya sebagai pahlawan devisa negara itu. Tanpa tanda jasa. Mereka itu yang harus diberikan prioritas utama. Artinya dan kalau dia pahlawan devisa tanpa tanda jasa, kalau meninggal pun harusnya kalau negara mau buat aja taman makam pahlawan tanpa tanda jasa, penyumbang devisa negara terbesar 40% itu dari rokok. dari rokok. Oke, terima kasih. Nanti Ya. kita akan usulan Pak Kardi ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.